Halo kaum intelektual sekalian. Ada satu buku yang paling mempengaruhi kenapa umat muslim sekarang terpuruk seterpuruk-puruknya. Apa itu bukunya? Dan buku ini sangat jarang disadari oleh kaum muslimin. Ini yang mempengaruhi kenapa kaum muslimin itu tertindas sekarang ini ya. Tertinggal dalam teknologi dan lain sebagainya. Cuman ya sangat jarang ya orang bahas tentang buku ini. Karena apa? Karena dianggap aib ya. Apa nama bukunya? Nama bukunya adalah Tahawud al-Falasifa. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya keracunan filsafat. Buku ini ditulis oleh Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali lah yang mempengaruhi kenapa umat muslim sekarang ini salah tafsir ya. Jadi ada semacam salah tafsir ya. Al-Ghazali mengatakan di dalam buku itu ya ada beberapa poin-poin yang sangat penting ya sehingga ya mempengaruhi umat muslim salah tafsir di zaman sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini salah daripada penulisnya atau tidak? Kemudian ya, apa isi daripada buku ini? Apakah buku ini mengajarkan tentang untuk membenci filsafat? Apakah buku ini mengajarkan untuk membenci yang namanya berpikir kritis? Apakah buku ini seberpengaruh itu terhadap kemajuan daripada bangsa kita? Sangat berpengaruh. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini yang pengen banget memajukan suatu bangsa, pengen memajukan bangsa kita, maka buku ini adalah kitab suci Anda. Buku ini akan membongkar di mana kesalahannya. Sebenarnya saya tuh udah lama nggak bahas buku ya, tapi menurut saya ini buku yang sangat-sangat powerful sekali ya, buku yang sangat mempengaruhi ya. Di video sebelumnya saya udah bahas ini ya, dan saya berjanji bahas tentang buku ini secara rinci ya. Khusus satu episode video bahas tentang buku ini. Buku yang ditulis oleh Al-Ghazali ini ya, Al-Ghazali ini kan hidup pada abad ke-11 ya, sejaman dengan Ibnu Sina dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kronologi atau asal-muasal kenapa Al-Ghazali nulis buku yang berjudul Keracunan Filsafat ini adalah untuk mengkritik Ibnu Sina. Karena Ibnu Sina saat itu dianggap main di dua kaki gitu atau standar ganda gitu. Jadi Ibnu Sina saat itu disesat-sesatkan. Oh, Ibnu Sina sudah ateis ya. Ibnu Sina sudah agnostik. Ibnu Sina itu sudah jauh dari agama. Ibnu Sina itu sudah murtad dan sebagainya. Sehingga lahirlah buku yang berjudul Keracunan Filsafat. Buku ini sengaja diciptakan untuk mengkritik Ibnu Sina sebenarnya. Sengaja diciptakan atau ditulis oleh Al-Ghazali. Nah, sayangnya buku ini sangat berpengaruh, guys. Jadi puncak kejayaan daripada umat muslim itu berada pada zaman Abbasiyah ya. Abbasiyah kemudian dari situ turun ya sama zamannya daripada Al-Ghazali. Nah, dari situ tuh mulai turun sampai sekarang ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa kelemahan dan kelebihan daripada buku yang berjudul Keracunan Filsafat ini? Apa isinya, apa poinnya sehingga umat muslim itu sering salah tafsir menafsirkan buku ini? Poin yang pertama itu ya, Al-Ghazali mengatakan kita nggak bisa selamanya berpikir rasional gitu. Kita nggak bisa selamanya berpikir kritis. Kita nggak bisa selamanya mengkonsumsi yang namanya filsafat. Ada saatnya kita percaya sesuatu hal tanpa harus ada bukti. Ya seperti wahyu misalnya. Ini yang dikritik oleh Al-Ghazali. Kenapa Al-Ghazali mengatakan seperti ini? Untuk melindungi daripada agama Islam itu sendiri ya. Jadi pada zaman itu ya kaum muslimin itu kan bingung ya. Mereka berpikir apakah kita ya murni beragama atau kita berfilsafat aja ya seperti Socrates, Plato atau seperti Ibnu Sina dan sebagainya. Jadi ada semacam perdebatan sengit di zaman itu. Kemudian kalau kita ambil contoh lain misalnya ya seperti Eropa. Kenapa Eropa itu maju? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena mereka kembali ke ajaran leluhur mereka yaitu filsuf Yunani, ajaran-ajaran daripada Socrates, Plato dan sebagainya. Jadi Eropa itu sempat terpuruk, guys.
masuk ke zaman kegelapan. Karena apa? Karena mereka terlalu berlebihan dalam beragama. Jadi pada saat zaman kegelapan itu semua dikontrol oleh agama. Sehingga apa? Sehingga ini nggak bagus ya bagi kemajuan suatu bangsa. Maka Eropa saat itu mereformasi yang namanya agama Kristen. Agama Kristen itu sudah banyak direformasi, guys. Dulu agama Kristen itu anti tentang filsafat, anti tentang ilmu pengetahuan ya. Makanya ya penemu-penemu seperti Galileo Galilea misalnya, kemudian penemu daripada teori evolusi, Charles Darwin dan sebagainya, selalu dimusuhi oleh pemuka agama saat itu. Karena apa? Karena itu akan menggoyang iman daripada umat Kristiani saat itu. Dan pemuka-pemuka agama yang nggak mau kehilangan job gitu ya, kehilangan daripada pekerjaan ya. Kalau misalnya nih orang-orang Barat saat itu, misalnya nih mereka bermajab ke Charles Darwin misalnya, maka orang-orang tidak akan mau lagi pergi ke gereja. Itu yang dikhawatirkan oleh pemuka-pemuka agama saat itu. Nah, namun pada puncaknya, mayoritas daripada masyarakat orang Eropa itu pada saat itu, pada zaman itu, mereka lebih memilih yang namanya filsafat. Sehingga apa? Sehingga sampai sekarang ini mereka menjadi negara maju ya. Rata-rata Eropa itu adalah negara maju. Sementara kaum muslimin, mereka tidak melewati fase ini. Sementara ya kalau kita bandingkan dengan orang Eropa, mereka melewati fase ini. Mereka memilih yang namanya filsafat. Bukan berarti saya nyuruh yang Natovi untuk tidak beragama ya. Tapi di Eropa itu kalau kita perhatikan, agama itu hanya pajangan aja kalau boleh jujur ya, hanya di KTP aja. Pada pelaksanaannya mereka sangat jarang kok gereja. Banyak di sana yang agnostik atau ateis. Nah, inilah yang ditakuti oleh Al-Ghazali saat itu ya. Biar umat muslim itu tetap ya menganut agama Islam ya, biar tidak banyak yang namanya agnostik, ateis dan sebagainya. Itulah alasannya kenapa kalau kita perhatikan ya, umat muslim itu sangat patuh terhadap doktrin. Kenapa? Karena mereka ya didoktrin untuk mempercayai, mengimani. Dari mana ini muncul? Ya dari tulisan-tulisan daripada Al-Ghazali. Ya tulisan-tulisan daripada Al-Ghazali inilah yang mempengaruhi kenapa umat muslim sampai sekarang ini kalau kita perhatikan ya, mereka berprinsip yang penting imani saja, nggak usah banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya masuk neraka. Jadi ada prinsip semacam itu. Ya, ini ada pada buku daripada Al-Ghazali. Buku ini sebenarnya sangat panjang sekali pembahasannya, sekitar 20 bab ya. Tapi pada intinya, inti daripada buku ini ya, jadi di antara sahabat yang ini nggak usah ya capek-capek baca bukunya. Ya, saya langsung memberikan inti seharinya. Jadi Anda yang nonton video ini sangat beruntung ya. Inti sehari daripada buku ini adalah kita tidak boleh berpikir kritis dalam semua hal, ya termasuk wahyu. Cuman ya, kalau misalnya kita berpikir rasional ya, ini masukan dari saya ya, tapi saya tidak nyuruh yang nonton video untuk membenci Al-Ghazali gitu, membenci agama, enggak ya. Kalau menurut saya pribadi itu, wahyu juga harus dipertanyakan. Kenapa? Karena banyak orang yang mabuk wahyu. Ya, contoh misalnya kita ambil contoh ya. Kalau misalnya ada ayat-ayat tertentu, misalnya ayat-ayat kebencian terhadap agama lain, lalu ada nabi mengatakan bahwa ini adalah wahyu. Apakah wahyu ini nggak bisa dikritisi? Dalam kepercayaan daripada agama mayoritas di Konoha, ini nggak boleh dikritisi. Ini sudah final, sudah wahyu ilahi, nggak boleh dikritisi. Sementara dalam agama Kristen, mereka terbuka ya mengkritisi, ya sangat-sangat terbuka ya di Eropa pada saat zaman Renaissance. Maka Eropa itu ya jauh meninggalkan daripada kaum muslimin. Kenapa? Mereka melewati itu. Ya, mereka memberikan ruang untuk itu. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, saya membandingkan antara agama Islam dengan agama Kristen itu karena itu yang paling dekat ya. Secara ideologi gitu ya, secara ajaran juga agak mirip-mirip ya. Bukan berarti sama ya, agak mirip-mirip ya. Kenapa agama Kristen itu bisa direformasi gitu, sementara agama Muslim nggak bisa direformasi? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu ya karena agama Kristen itu bisa direformasi karena apa? Karena mereka terbuka gitu terhadap kemungkinan-kemungkinan dan demokrasi. Saya melihat agama Kristen itu sangat demokratis, guys. Makanya ya,
negara Kristen itu kalau kita perhatikan, biasanya mereka itu sangat sekuler. Kenapa? Karena demokrasi. Bisa dikompromikan. Sementara agama Islam itu nggak boleh kompromi. Ya kalau A gitu. Nggak boleh didiskusikan. Ya nggak boleh didemokrasikan. Nggak boleh. Kalau ini perintah A, ya A gitu. Sementara agama Kristen kan nggak seperti itu. Nggak bisa seperti itu agama Kristen ya. Zaman sekarang ini ya. Dominan kalau saya perhatikan ya agama Kristen seperti di Korea Selatan misalnya, mayoritas kan Kristen ya di sana ya. Tapi mereka maju. Kenapa mereka maju? Karena mereka bisa mendemokrasikan agama itu sendiri. Bisa dikompromikan agama itu sendiri. Jadi nggak ada istilah doktrin, ya kalau kamu nggak seperti ini kamu masuk neraka. Nggak. Agama Kristen jarang seperti itu. Kenapa? Karena sudah direformasi ya. Tidak seperti dulu lagi ya. Sementara ya agama Islam kalau saya perhatikan yang ada di Konoha ini susah direformasi. Karena apa? Ya karena kaum intelektualnya itu nggak terbiasa berpikir kritis, nggak terbiasa berdebat. Ya, bahkan kalau saya perhatikan ya, mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya, umat Muslim itu kalau mereka kalah debat ya, kalau mereka nggak punya bahan debat, mereka biasanya main fisik biasanya. Makanya saya sangat menghindari yang namanya berdebat dengan orang yang berlebihan dalam beragama, terutama umat agama mayoritas di Konoha. Karena apa? Karena orang yang fanatik berlebihan itu adalah orang yang kelainan jiwa sebenarnya guys. Menurut data dari Halodoc, orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu ya ada yang salah dengan otaknya. Ada kelainan di otaknya. Jadi semacam gangguan mental. Makanya saya perhatikan di Konoha itu banyak orang yang gangguan mental. Inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebenarnya kalau kita mau maju. Harus dinetralkan dulu gitu, jangan terlalu berlebihan dalam beragama. Karena belum tentu ya wahyu daripada agama itu bisa bawa kita untuk kemajuan suatu bangsa. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang komentar. Ya ngapain kita jadi negara maju tapi kita nggak masuk akhirat. Jadi kalau ada yang komentar seperti ini sangat lucu sekali ya. Saya tuh bingung ya, kenapa ada kalimat seperti ini? Kalimat ini jelas-jelas logical fallacy ya. Kalimat-kalimat yang aduh, anak TK juga ya kalau berpikir logis bisa mengatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat sialan gitu ya. Kalimat yang sangat membagongkan gitu. Jadi kalimat yang mengatakan, buat apa kita jadi negara maju kalau masuk neraka? Justru kalau saya perhatikan di Indonesia itu ya, bayangkan ya, orang Indonesia itu adalah orang yang paling rajin dalam beribadah. Orang yang paling peduli dengan agama. Tapi ya di Indonesia korupsi gila-gilaan, bayangkan. Kita paling peduli dengan agama tapi korupsi gila-gilaan. Bahkan Quran juga dikorupsi, bayangkan. Kitab suci dikorupsi. Kita adalah orang yang paling beragama tapi kitab suci dikorupsi. Saya tidak menjernih semuanya tapi pada faktanya seperti itu, pada datanya seperti itu ya. Kita masuk negara yang paling korup di dunia ya. Nggak sampai 10 besar, cuman ya kita masuklah 20 sampai 30 besar negara paling korup di dunia. Padahal kita orang yang paling beragama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ngapain kita menjadi negara maju kalau masuk neraka, ya justru kita negara miskin ya, negara kere. Tapi kita banyak masuk neraka, kalaupun neraka itu ada ya kan. Ya sementara nggak ada bukti ilmiah yang mengatakan bahwa neraka itu ada atau surga itu ada. Saya tidak nyuruh yang untuk tidak percaya dengan surga dan neraka ya, tapi ya saya butuh data gitu. Data yang ilmiah tapi ya bukan opini pribadi ya. Jadi sangat lucu ya kalau ada orang yang mengatakan ngapain kita jadi negara maju. Terus juga nanti kita masuk neraka. Justru kalau saya perhatikan itu ya, negara maju seperti Jepang misalnya, negara-negara Nordik, Norwegia, Finlandia, Swiss dan sebagainya. Di Swiss itu kalau misalnya kita kehilangan dompet, 95% ke atas itu pasti akan kembali dompetnya. Sementara di Indonesia, sendal di masjid bisa hilang guys. Bayangkan, sendal di masjid bisa hilang. Jadi kita itu negara si paling beragama itu cuman topeng doang ya. Itu cuman kemunafikan kita. Intinya kita tuh nggak pernah yang namanya beragama, nggak pernah. Justru kalau saya perhatikan ya, justru negara maju itu adalah negara yang paling beragama karena mereka humanisme banget. Ya, mereka menghargai yang namanya manusia, menghargai yang namanya kebersihan dan lain sebagainya.
Ya, mereka tidak percaya surga neraka, tapi mereka menghargai yang namanya kemanusiaan. Apa buktinya? Buktinya umat muslim banyak tuh yang pergi ke Inggris, ke Perancis, ke negara-negara kafir. Kalau negara kafir itu nggak humanis, ya nggak manusiawi, ngapain mereka ke sana berlomba-lomba? Ya kan? Itu logikanya. Cuman kalau ada orang yang mengatakan, yang ngapain kita cari negara maju? Ngapain kita cari negara maju? Toh juga masuk neraka. Jadi ini pemikiran yang sangat konyol ya. Justru ya kalaupun neraka itu ada, orang Indonesia lah yang paling banyak masuk neraka. Karena apa? Karena mereka sih paling bertuhan ya. Selesai melakukan ibadah gitu ya, selesai sholat dan sebagainya, mereka lanjut ya, lanjut nipu gitu ya. Nggak semuanya tapi ya, lanjut nipu, lanjut ngebodoh-bodohin gitu. Kenapa saya mengatakan di Indonesia itu banyak penipu? Buktinya saya bisa meramal, saya bisa menebak yang nonton video ini pasti pernah kena tipu, ya kan? Rata-rata yang nonton video pasti pernah kena tipu kan? Itu buktinya bahwa di negara itu banyak penipu. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan masuk surga kalau banyak penipu? Sungguh nggak masuk akal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ngapain ya kita jadi negara maju. Justru kalau kita negara maju itu banyak keuntungan ya. Apa itu? Kesehatan bagus, pendidikan bagus, jalan bagus ya, SDM kita bagus ya, konflik semakin berkurang ya, pemikiran semakin rasional, SDM semakin maju. Apa kalian nggak bosan gitu ya melihat berita dikit-dikit persekusi rumah ibadah, ya dikit-dikit bubarin paksa? Di negara maju nggak ada seperti itu. Ya, justru kalau saya perhatikan ya, agama di Indonesia itu bikin negara tidak maju. Karena apa? Karena banyak ajaran-ajaran daripada agama itu bikin negara kita tidak maju. Apa contohnya? Berpikir kritis. Ya, sama seperti dalam tulisan daripada Al-Ghazali ini. Al-Ghazali mengatakan ya secara eksplisit ya, secara tidak langsung mengatakan bahwa ya berpikir kritis itu enggak selamanya benar ya. Padahal itu ujung tombak daripada kemajuan suatu bangsa. Kenapa Al-Ghazali mengatakan seperti ini? Karena zamannya beda ya. Jadi inti daripada pembahasan ini, inti daripada buku ini, zaman Al-Ghazali itu dengan zaman sekarang sudah jauh berbeda. Kita tidak bisa membandingkan zaman Al-Ghazali dengan zaman sekarang ini. Jadi kalau ada yang mengatakan ya, Al-Ghazali mengatakan bahwa kita itu nggak boleh terlalu berpikir kritis ya. Kita harus membelakangi yang namanya filsafat. Kita nggak boleh belajar filsafat. Nanti kita sesat dan sebagainya. Justru ya kalau saya perhatikan prinsip orang-orang yang mengatakan seperti ini justru lebih terpuruk daripada orang-orang yang berpikir kritis ya seperti Eropa ya dan lain sebagainya. Jadi buku itu sangat berpengaruh guys, sangat berpengaruh. Warga Konoha atau umat daripada agama mayoritas di Konoha berpikir bahwa buku yang ditulis oleh Al-Ghazali ini adalah semacam kitab suci. Jadi seberpengaruh itu. Makanya saya bahas buku ini ya. Kalau buku ini tidak berpengaruh, maka saya tidak akan bahas ya. Kemudian dalam buku tersebut juga ada pembahasan tentang kausalitas, sebab akibat. Contoh misalnya ya, kenapa manusia itu ada? Ya karena ada yang menciptakan. Tapi ya, pada saat abad ke-11 itu, belum ada yang namanya teknologi ya misalnya meneliti bahwa manusia itu bukan berasal dari tanah. Kan di kitab suci agama semawi itu kan rata-rata mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah liat ya. Suka tidak suka ya, mau nggak mau, mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya. Di kitab suci agama Kristen juga sebenarnya seperti itu kan, manusia berasal dari tanah liat ya. Sama seperti agama Muslim juga, agama Yahudi, agama semawi ya atau agama Abrahamik. Manusia itu berasal dari tanah liat. Jadi kalau misalnya nih ada yang mendebat Al-Ghazali pada abad 11 misalnya. Manusia berasal dari mana? Ya pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya Allah, Tuhan. Itu pasti jawaban daripada Al-Ghazali. Sementara ya kalau zaman sekarang ini, kalau misalnya nih Al-Ghazali hidup ya, bisa ada jawabannya beda. Kenapa? Karena ada yang namanya teknologi. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara zaman Al-Ghazali dengan zaman sekarang ini. Ya, kalau zaman sekarang ini ada orang yang mengatakan manusia itu berasal dari tanah, maka kita diketawain. Ya, diketawain di mana? Di negara maju. Kalau di kita itu nggak ada yang ngetawain. Karena apa? Karena ya sama rata semuanya. Kalau kita di negara maju itu kita mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, itu kita ditawain guys. Kenapa dalam kitab suci itu disebutkan manusia berasal dari tanah? Ya karena zaman itu belum ada yang namanya penelitian. Belum ada yang namanya teknologi. Jadi nggak ada orang yang protes. Ya padahal ya pada faktanya
pada datanya. Kalau mau bantah pakai data ya. Kita harus bicara by data. Kita sebagai kaum intelektual itu harus terbiasa baca data, berdebat dengan data. Jadi pada datanya DNA manusia dengan tanah itu nggak ada hubungannya, nggak ada. Tanah itu nggak punya DNA, benda mati itu nggak punya DNA, sementara manusia itu benda hidup. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, sementara DNA manusia itu nggak ada hubungannya dengan tanah. Kenapa zaman dulu orang percaya ini? Karena zaman itu belum ada yang penelitian. Sementara zaman sekarang kan sudah ada penelitian tentang DNA. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk meninggalkan agama ya. Tapi banyak prinsip-prinsip agama itu bikin kita semakin terpuruk, tidak maju, menghambat kita menjadi negara maju. Jadi saya harus bahas ini karena apa? Karena ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ini pondasi dasar ya. Pondasi yang paling dasar untuk memajukan suatu bangsa. Jadi percuma ya Pak Prabowo melakukan kebijakan ini dan itu, menteri ini melakukan kebijakan itu. Kalau hal-hal seperti ini nggak dibahas, ya, kalau masalah-masalah seperti ini nggak ditertibkan, ya, maka tidak akan ada kemajuan. Sampai kiamat pun Konoha tidak akan menjadi negara maju. Ya, jangankan negara maju, ya warga Konoha disebut aja Indonesia emas, mereka banyak yang cemas kok. Banyak yang setuju, ya, banyak nggak setuju. Oh, Indonesia itu nggak usah jadi negara maju lah, nanti masuk neraka. Jadi dari pemikiran sederhana juga kita sangat susah menjadi negara maju ya. Jangankan melaksanakan jadi negara maju, dari pemikiran juga kita sangat susah untuk menjadi negara maju. Ya, karena saya yakin ya di Konoha itu masih banyak setara dengan aki gorila. Jadi susah ya. Kalau konten edukasi, konten-konten seperti ini diminati di Konoha, maka kita sudah bisa jadi negara maju. Tapi pada faktanya kan enggak kan. Enggak terlalu diminati kok ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan, kenapa kaum muslimin itu terpuruk dan tidak maju dalam bidang teknologi. Rata-rata seperti itu ya. Ada juga ya yang maju seperti misalnya Turki. Tapi Turki kan sebenarnya kalau kita perhatikan, mereka itu lebih ke barat-baratan. Turki itu sama seperti orang bule atau orang Perancis atau orang Jerman yang beragama Islam. Itu saya perhatikan ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan seperti misalnya Qatar, Dubai ya. Qatar dan Dubai itu bukan negara SDM guys, itu negara SDA. Kebetulan mereka punya pemimpin yang lebih jujur daripada Konoha sehingga mereka maju. Dan yang membagi sumber daya alam di Qatar, Dubai dan sebagainya itu sedikit, sehingga apa? Sehingga mereka bisa makmur seperti sekarang ini. Coba bayangkan kalau misalnya penduduk daripada Qatar itu 270 jiwa seperti Konoha. Apakah mereka bisa semakmur sekarang? Nggak bisa. Jadi berpengaruh ya jumlah penduduk, kemudian SDM juga berpengaruh. Kemudian apalagi yang mempengaruhi yang kenapa Konoha itu terpuruk ya? Karena kalau saya perhatikan ya, perbedaan pendapat itu sangat-sangat diharamkan di agama mayoritas di Konoha kalau saya perhatikan. Makanya Syiah dan Sunni itu sampai sekarang kan masih kotok-kotokan. Hanya karena perbedaan pendapat. Kenapa dalam agama mayoritas di Konoha itu diharamkan berbeda pendapat? Ya karena kita harus mengimani gitu. Nggak boleh berpikir kritis. Kalau misalnya berpikir beda gitu, ya ada pandangan beda, nggak boleh. Makanya saya katakan, ya, agama mayoritas di Konoha itu nggak ada istilah demokrasi. Nggak ada istilah demokrasi. Yang ada otoriter gitu. Kalau A gitu, kalau B gitu. Dan ini sangat berbahaya sekali kalau ya prinsipnya salah. Tapi kalau prinsipnya benar, maka akan bisa menjadi negara maju. Cuman pada faktanya kan prinsipnya salah kan. Ada banyak prinsip daripada pemuka agama di Konoha itu yang salah. Apa bukti? Prinsip daripada pemuka agama yang ada di Konoha itu salah. Buktinya adalah kita tidak jadi negara maju. Kalau prinsip kita itu benar, maka kita akan di negara maju dengan sendirinya. Tapi susah ya untuk menjadi negara maju. Ya berpikir ke sana juga kita malas gitu. Ya jangankan melaksanakan ya, hanya berpikir saja kita malas ya. Untuk menjadi negara maju. Kemudian alasan selanjutnya karena pengaruh daripada SDM ya. SDM itu sangat mempengaruhi guys.
Nah, yang jadi permasalahan, banyak orang nggak paham bahwa SDM itu banyak dipengaruhi oleh agama. Sangat banyak. Kenapa ada seseorang yang mengatakan, belajar iptek mah nggak dibawa ke akhirat. Itu mah ilmu dunia. Kenapa ada orang mengatakan seperti itu? Dari mana mereka belajar? Dari agama. Kenapa ada orang yang mengatakan, ini kan ilmu dunia, ngapain sih kita belajar ilmu dunia? Matematika itu kan ilmu dunia. Ngapain kita belajar itu? Lebih baik kita belajar akhirat. Ngapain kita belajar tentang teknologi? Ya, belajar tentang teknologi senjata dan lain sebagainya. Ngapain? Itu kan nggak dibawa mati. Dan itu yang bikin kita jadi mati gitu. Ketika kita berperang dengan negara lain, kita tidak menguasai teknologi, iya kita cepat mati gitu. Jadi pemikiran-pemikiran pendek seperti ini yang perlu kita basmi ya, kaum intelektual ya. Saya yakin yang nonton video ini adalah orang yang punya kaum intelektual ya, punya intelektual yang sangat tinggi ya. Saya yakin itu ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.